Teman-teman, untuk menginstal ulang laptop dengan Windows 7 yang kita butuhkan adalah flash disk seperti ini. Terus kita colokin ke PC yang masih dalam keadaan baik ya. Jadi flash disknya kita format dulu, atau enggak diformat dulu juga enggak apa-apa. Tapi untuk lebih baiknya kita format aja ya. Kita klik kanan, pilih format, kemudian start. Oke. Selesai. Atau belum nih? Belum ya. Oke, format komplit. Sekarang kita close. Teman-teman, kita buka ini sebuah file namanya DLCD Hiren Ultimate 2015. Biasanya saya pakai itu ya. Ini langsung kita bisa double klik, teman-teman. Langsung kita bisa double klik. Ini kan filenya file ISO. Jadi kalau di Windows 10 kita bisa langsung double klik dan kita bisa mengaktifkan file ISO-nya itu. Kita double klik. Kita matikan dulu koneksi internet ya, supaya lebih aman. Terus kita pilih di LCD menu. Kemudian di aplikasinya kita pilih USB Tools. Kemudian kita double klik Rufus 1411. Oke. Di sini kita biarin default aja. Kemudian kita klik gambar disk drive ya. Klik to select an image. Kita klik, kita browse. Klik ini untuk browse ya, untuk browse file ISO Windows 7 teman-teman. Yang saya punya Win7 AIO. Kita open. Oke. Scanning image dulu. Udah ready ya. New volume labelnya otomatis berganti menjadi Win7 AIO. Device-nya ini udah otomatis terpilih yang flash disk yang barusan kita colokin, ukurannya adalah 16 GB. Pastikan di device ini adalah flash disk kita teman-teman ya. File sistemnya NTFS. Kemudian partition scheme and target system type itu MBR partition scheme for BIOS or UEFI computers. Kemudian kita klik start. Oke. Kita tunggu prosesnya sampai selesai ya. Mungkin sekitar 10-15 menit yang paling lama. Oke, akhirnya 1 jam juga. Bukan 15 atau 10 menit teman-teman. Kalau udah ada tulisannya done seperti ini, artinya udah selesai. Kita tinggal klik close. Kemudian kita exit seluruh aplikasi yang tadinya terbuka ya. Di sini biasanya masih aktif di LCD-nya, ini kita eject aja. Oke. Ini Windows 7 IO-nya kita juga bisa eject karena flash disk-nya udah bisa kita pakai. Kita udah punya flash disk yang bisa dipakai untuk menginstal laptop dengan Windows 7 teman-teman. Bentuknya seperti ini, 16 GB. Ini dia laptop yang akan kita install ulang dengan Windows 7 teman-teman. Laptop ini mereknya adalah Toshiba Satellite L740. Sebelum kita masuk ke menu BIOS, kita colokin dulu flash disknya ke laptopnya ya. Seandainya dia langsung terbaca, kita close aja teman-teman. Sekarang kita masuk ke menu BIOS, tapi caranya harus kita shutdown dulu ya. Kita shutdown. Nah, pas laptopnya dalam keadaan mati dan flash disknya udah tertancap ke soket USB, sekarang kita tekan tombol F2, jangan dilepas,
Setelah kita menekan tombol F2, kita tekan tombol power on. Tunggu sampai laptopnya hidup dan masuk ke BIOS, teman-teman. Oke, sekarang udah masuk ke menu BIOS ya. Kalau misalnya tadi ada bunyi-bunyi, itu pertanda ada yang rusak di laptopnya. Biasanya yang rusak adalah keyboardnya, teman-teman. Jadi waktu dihidupkan bunyi suara alarm seperti itu. Sekarang di menu BIOS kita bisa lihat boot, di boot, teman-teman. Di boot kita harus setting boot priority. Yang pertama adalah USB. USB yang tadi kita masukin ke laptop. Ternyata di sini udah otomatis dirubah ke nomor 1. Jadi nomor 1 itu secara default adalah booting flash disk, teman-teman. Kemudian yang kedua DVD, yang ketiga HDD, yang keempat FDD, yang kelima adalah LAN, seperti itu. Jadi kita nggak perlu ngerubah settingan BIOS lagi ya. Kalau untuk teman-teman yang kebetulan boot priority-nya tuh yang pertama adalah HDD /SSD, kita harus rubah dulu yang nomor pertama menjadi SanDisk atau media bootable kita ya. Dengan cara menyorot, misalnya kita mau menaikkan HDD /SSD ke nomor 1 supaya pertama kali dia hidup dia booting HDD, maka kita akan tekan F6 untuk menaikkannya atau F5 untuk menurunkannya, teman-teman. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya USB SanDisk-nya itu ada di nomor 3, harus kita naikkan. Caranya juga sama dengan F6 atau F5, seperti itu. Kalau misalnya udah selesai, kita tekan F10, kita tinggal tekan yes, kemudian dia akan restart, dan biasanya dia langsung masuk dan booting flash disk. Habis itu kita tekan tombol apa aja. Sekarang mulai penginstalan Windows 7, teman-teman. Untuk seperti ini biasa kita pilih language English, terus time and currency kita pilih Indonesia. Terus kita klik next, kemudian install now. Ternyata untuk kasus yang sekarang flash disknya minta dipindahin colokannya, teman-teman. Jadi udah saya pindahin, akhirnya muncul pilihan seperti ini. Operating system apa yang mau kita gunakan? Kita pakai yang mana ya? Yang home premium atau profesional ya? Atau ultimate? Kita pakai home premium aja deh. Aduh, apa ya? Saya jadi ragu-ragu deh. Sekarang coba kita lihat di baliknya, teman-teman. Ini kan aslinya menggunakan Windows. Oh ya, betul kan, home premium. Home premium 64 bit. Kita akan gunakan home premium 64 bit. 64 bit X64 ya. Kalau X86 itu 32 bit. Kita next. Di Windows 7 Home Premium X64 kita next. Kita centang. Kita next. Custom. Ini partisinya butuh kita hapus semua, teman-teman. Partisi 2 dulu. Partisi 2, drive option. Kita delete. Kemudian partisi 2 lagi. Kita delete. Kemudian partisi 2 lagi. Karena partisi 2-nya kan udah ke delete ya. Akhirnya partisi yang lain otomatis default jadi partisi 2. Oke, sekarang tinggal partisi 1 kita delete. Tinggal menyisakan disk 0 unallocated space. Ini kita new. Kita masukin value 243 deh.
243479 MB. Apply, ini biasanya bisa jadi 250 GB. Sekarang kita punya 3 partisi. Yang satu partisi 100 MB ya. Itu kan untuk sistem. Kemudian yang partisi 2 237,7 GB. Yang partisi unallocated space itu 358 GB. Ini yang akan kita jadikan disk D atau local disk D. Local disk C-nya adalah disk 0 partition 2, teman-teman. Kita sorot di disk 0 partition 2, kemudian kita klik next. Kita tunggu prosesnya sampai selesai ya. Laptop akan restart beberapa kali, teman-teman, sampai muncul tampilan seperti ini. Kalau muncul tampilan seperti ini, kita ketikkan aja nama kita. Kalau misalnya saya sih biasa pakai user seperti ini, terus kita enter. Passwordnya kita kosongin aja, kita next. Kemudian product key-nya ini nanti aja kita isi, kita next. Use recommended setting karena Windows-nya original. Kemudian untuk tanggalnya ini kita harus cocokin sama tanggal sekarang, teman-teman. Tanggal 9 bulan 5 2022. Tanggal 9 bulan 5 2022. Jam 15.58. Nah, akhirnya seluruh proses instalasi kita berhasil, teman-teman. Laptop ini udah berubah dari Windows 10 ke Windows 7. Sebetulnya Windows 7 itu udah nggak recommended lagi ya kalau untuk di zaman now, karena ini kan tahun 2022. Tapi karena alasan tertentu pengen make laptop ini dengan cara yang nggak lemot lagi, akhirnya mau nggak mau harus dikembalikan ke Windows 7 sesuai dengan aslinya. Sekarang yang kita perlukan adalah klik kanan, personalize, kemudian change desktop icon, kita pilih komputer dan user files, kemudian kita OK, kita close. Sekarang kan gede-gede ya, teman-teman, gede-gede. Nanti kita bakal install driver. Setelah kita install driver, selesai udah pekerjaan kita. Tapi sebelum itu kita akan klik kanan dulu di sini. Kita klik manage. Begitu muncul seperti ini, kita klik disk management. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kita bisa ngelihat di sini ada 3 partisi, yang satu sistem, yang satu C, dan yang satu unallocated space sebanyak 358,4 GB. Ini partisi yang akan kita jadikan partisi D, teman-teman. Ini kita klik kanan, kemudian new simple volume, kemudian next, kemudian next. Ini drive-nya kita rubah hurufnya jadi, nanti kita rubah hurufnya ya. Sekarang D nggak tersedia, teman-teman, karena D udah dipakai sama yang lain. Kita pakai E aja deh untuk sementara. Kita next, kemudian kita next, kemudian kita finish. Tunggu, dia sebentar lagi bakal siap. Ternyata D dipakai sama DVD room, teman-teman. Ini dia. Ya, udah punya huruf E sekarang. Sekarang kita close. Kita bisa lihat sekarang kita udah punya 2 partisi, partisi C dan partisi E. Ini nanti akan kita rubah hurufnya ya. Baiklah, teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Begitulah cara menginstal ulang laptop dengan Windows 7. Ini tinggal diinstal driver, habis itu selesai ceritanya, teman-teman. Dan software-software yang lainnya habis itu bisa dipakai dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.